وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. Nah, sampai di sini untuk basmalah ini memang dari Nabi SAW nggak jelas, nggak ada kejelasan di sini. Ini yang dibawakan oleh Al-Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ini. Jalur periwayatannya Imam Muslim ini, kan tadi sahabatnya Anas bin Malik. Anas bin Malik ini punya murid namanya Qatadah ibn Di'amah As-Sadusi. Qatadah ibn Di'amah As-Sadusi rahimahullah, beliau itu dari sejak lahirnya udah buta. Allah takdirkan beliau buta, tidak melihat. Oleh karena itu, Masya Allah, Imam Qatadah ibn Di'amah As-Sadusi ini yudrabu bihil mathal fil hifdhi. Dia menjadi yudrabu bihil mathal itu pokoknya dianggap sebagai rujukan untuk hafalan di zamannya itu. Yang dianggap paling kuat hafalannya ya Imam Qatadah. Seumur hidup nggak pernah melihat ini kan, dari lahir udah buta beliau. Hingga kalaupun dikatakan hadis itu ada titiknya itu juga ikut dihafal gitu loh sama beliau. Saking kuatnya hafalannya Imam Qatadah. Nah, permasalahannya yang riwayat Imam Muslim ini itu disampaikan kepada Al-Imam Al-Auza'i. Imam Al-Auza'i itu ada di Syam. Imam Qatadah ada di Basrah. Dalam redaksi sanadnya Imam Muslim ini disebutkan annahu kataba ilal Auza'i, bahwasanya Qatadah itu menuliskan hadis ini untuk Auza'i. Jadi periwayatannya ini periwayatan kitabah. Ini periwayatan hadis itu kan ada yang sama langsung ketemu dengar dari gurunya, ada yang dia bacain di hadapan gurunya, itu qiraat gitu kan. Nah, ini jenis riwayat hadis yang untuk di sanadnya Imam Muslim ini jenis periwayatan kitabah. Imam Qatadah ngirim riwayat hadis ini ke Imam Auza'i yang ada di Syam. Antum kalau mau tahu jauhnya Basrah sama Syam ya nanti buka sendiri di peta, pakai Google Map gitu kan, masih ada. Syam itu sekarang Palestina gitu loh. Wilayah Palestina, Yordania itu Syam. Sementara Basrah itu di Irak. Nanti antum buka negeri Irak, jauhnya itu berapa kilometer. Kalau sekarang pakai pesawat insya Allah cepat. Masa dahulu pakai surat itu nyampainya ke Imam Auza'i kapan gitu loh. Nah, yang menjadi kritikan para ulama di sini untuk riwayat Imam Muslim, Imam Qatadah kan buta. Tentunya kalau beliau nulis ada sekretarisnya, gitu loh. Lah sekretarisnya ini nggak disebutin di dalam sanad siapa dia. Ketika tidak disebutkan siapa sekretarisnya, katibnya yang menulis ini, maka dicurigai tambahannya tidak menyebutkan bismillah. Itu tambahannya itu dicurigai disisipkan sama sekretarisnya itu gitu loh. Yang mana tadi nggak diketahui siapa orangnya. Tahu-tahu diterima oleh Imam Auza'i di Syam, sudah ada tambahan redaksi seperti ini. Nah, itu salah satu kritikan para ulama. Nanti antum yang mau melihat penjelasannya lebih jelas ya dibaca lagi buku saya kemarin insya Allah sudah saya jelaskan di situ. Nah, sekarang yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini, saya ingin mereview kembali gitu kan, para ulama dalam perkara basmalah ini kan berbeda pendapat menjadi 3 pendapat. Pendapat yang pertama melirihkan tadi yang sebagaimana Al-Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi di sini, dan beliau memang representasi dari ulama madhab Hambali gitu. Yang berpendapat melirihkan itu adalah Al-Imam Abu Hanifah yang berada di Kufah, dan kemudian Al-Imam Ahmad ibn Hanbal, yang mana beliau di Baghdad. Kalau antum lihat, Al-Imam Abu Hanifah yang berada di Kufah, dan kemudian Al-Imam Ahmad ibn Hanbal yang mana beliau di Baghdad. Kalau antum lihat, Al-Imam Abu Hanifah yang berada di Kufah, dan kemudian Al-Imam Ahmad ibn Hanbal yang mana beliau di Baghdad.
Kufah sama Baghdad itu kan di Irak. Nanti ngerucut salafnya sebelum mereka berdua ini, ada nggak yang melirihkan di situ? Banyak. Jadi di data yang saya kumpulkan ini di buku saya ini, data yang saya kumpulkan bahwasanya memang para salaf yang berada di Kufah dan berada di Basrah, mereka itu bismillahnya itu dilirihkan memang. Dimulai dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, kemudian murid-murid beliau, kemudian Al-Imam Ibrahim An-Nakhai, ini kan di Kufah. Sampai kemudian fikihnya itu mengerucut kepada Imam Abu Hanifah. Para salaf yang berada di Kufah memang tradisinya demikian, melirihkan bacaan basmalah mereka. Nah, ketika berada di Mekah, kebalikannya Mekah ini mulai dari Abdullah bin Abbas, mulai dari Abdullah bin Zubair. Ketika menjadi khalifah mengimami orang-orang di situ mengeraskan bacaan basmalahnya semua gitu kan. Sampai kepada murid-muridnya nanti Taus ibn Kaisan, Atha ibn Abi Rabah, ini mengeraskan bacaan basmalah di situ. Atha ibn Abi Rabah nanti kepada muridnya lagi Abdul Malik ibn Abdul Aziz ibn Juraij, ini juga mengeraskan bacaan basmalah di Mekah, masih di Mekah. Abdul Malik ibn Juraij ini punya murid Muslim ibn Khalid Az-Zanji, inilah gurunya Imam Syafi'i gitu. Jadi kalau antum nanti mengatakan bahwasannya, bukan antum ya, jangan antum ya, yang di sana deh. Kalau nanti Anda mengatakan basmalah itu bid'ah gitu kan. Lah ini salafnya itu sudah mulai dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma gitu. Sudah mengeraskan basmalah, dilihat silsilahnya tadi, oh ini ketemunya sama Imam Syafi'i di sini gitu loh. Nah, Imam Syafi'i ketika beliau besar di Makkah, mendapati para a'immatu Makkah di hadapan Ka'bah, mereka mengeraskan bacaan basmalah, ya itulah yang kemudian diambil oleh Al-Imam Syafi'i juga sebagai pendapatnya gitu. Di samping kemudian Imam Syafi'i berpegang dengan hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan dari Nu'aim Al-Mujmir. Ini seperti itu. Nah, oleh karena itu di sini mari kita simak pernyataan-pernyataan para a'immah yang dia mengedepankan toleransi di dalam perbedaan pendapat ini. Pertama, Imam Ahmad bin Hanbal, imamnya Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi ini, yang Hambali ini tadi kan. Imam Ahmad bin Hanbal ketika ditanya tentang mengeraskan basmalah, beliau ditanya, kita kalau bermakmum di belakang imam, yang imamnya itu mengeraskan basmalah, gimana nih hukumnya? Kata Imam Ahmad arju alla yakuna bihi ba'sun, saya harap nggak apa-apa yang itu. Idza lam yakun yajhar bihi syadidan, kalau memang tidak menyuarakannya itu dengan suara yang sangat keras banget gitu, sangat keras sekali. Kenapa? Qad fa'alahu salihun, sudah ada orang soleh yang mengerjakannya. Siapa orang soleh itu? Solihun banyak toh. Ya para fuqaha yang berada di Mekah itu gitu loh, yang sebelum Imam Syafi'i. Dan bahkan Imam Syafi'inya gurunya Imam Ahmad ini gitu kan. Ini sudah dilakukan oleh para orang-orang soleh. La yujhar bihi syadidan. Ya, ini jangan sampai juga ketika mengeraskan bacaan basmalahnya itu dengan mengeraskan yang dengan sekeras-kerasnya, tapi tidak hanya disuarakan saja gitu kan. Ini yang menjadi pendapatnya Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah. Nah, di sini juga dalam kesempatan ini saya ingin mengutip pernyataannya Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah mazhab beliau Maliki. Maliki ini bahkan enggak baca sama sekali bismillah. Ini sudah saya sampaikan kan kemarin. Nah, ini pendapat kedua berarti ya. Tadi baru pendapat pertama melirihkan. Pendapat kedua yaitu tidak baca sama sekali, tidak dilirihkan, tidak pula dikeraskan. Ini pendapatnya Imam Malik di Madinah. Nah, Imam Al-Qurtubi ketika beliau membela mazhabnya, ini beliau sampaikan di dalam tafsirnya. Thumma inna madhhabana, dalam hal ini madhab kita, kata beliau, yatarajjahu fi dzalika biwajhin azim, bisa dikuatkan dengan
satu sebab yang dengan satu sebab yang sangat kuat sekali. Wa huwal ma'qul, dan ini sangat sangat masuk akal sekali kata beliau. Wa dzalika anna masjidan nabiy sallallahu alaihi wasallam bil Madinati inqadat alaihi al-usur. Yang demikian ini bahwasanya masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah melewati beberapa zaman, wa marrat alaihi al-azminatu wad-duhur, sudah lewat berbagai periode dan masa pada saat itu. Min ladun Rasulillah, dari semenjak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ila zamani Malik, sampai zamannya Imam Malik. Ini tadi yang saya sampaikan, Imam Malik melihat para salafnya di Madinah nggak ngucapin basmalah gitu loh. Walam yaqra ahadun fihi qattu bismillahirrahmanirrahim ittiba'an lis-sunnah. Nggak ada satupun imam yang disampaikan riwayatnya mengimami di masjid Nabi itu mengucapkan bismillahirrahmanirrahim sebagai wujud berpegangnya mereka itu terhadap sunnah. Nah, di sini beliau menguatkan mazhabnya kan. Sekarang dengar ucapannya Imam Qurtubi setelah beliau menguatkan mazhabnya. Kata beliau apa? Wa min ahlil Madinati man yaqulu innahu la budda fiha min bismillahirrahmanirrahim. Tapi ada juga ulama Madinah, ada juga salafnya di Madinah yang berpendapat harus pakai bismillah. Siapa saja? Minhum Ibnu Umar. Nah, ini riwayatnya sahih dari Ibnu Umar, bahwasanya Ibnu Umar kalau mengimami, tapi bukan di masjid Nabi dia mengimami, yang mengimami keluarganya atau di masjid qabilahnya gitu. Abdullah ibnu Umar itu muftinya Madinah, itu berpendapat bismillah harus dikeraskan di dalam salat. Wa Ibnu Syihab, kemudian gurunya Imam Malik sendiri yaitu Imam Muslim ibn Syihab Az-Zuhri. Wa bihi qala Asy-Syafi'i, dan inilah pendapat yang dipegang oleh Al-Imam Asy-Syafi'i. Wa Ahmad wa Ishaq, nah untuk Imam Ahmad dan untuk Imam Ishaq dibaca bismillah tapi tidak nyaring. Wa Abu Thawr wa Abu Ubaid wa hadza, nah yang demikian ketika ada ulama salaf sebelumnya yang berpendapat harus ada bismillah gitu kan, kata Imam Al-Qurtubi, wa hadza yadullu ala annal mas'alah mas'alatun ijtihadiyah. Ini yang menunjukkan bahwasanya permasalahan ini adalah permasalahan yang masih dalam koridor ijtihad, la qat'iyah, bukan permasalahan yang merupakan permasalahan qat'i. Permasalahan qat'i itu permasalahan yang harga akhirat gitu loh. Bukan harga mati, dibawa sampai akhirat itu. Inna dina indallahil Islam tuh harga akhirat. Semua agama sama tuh bahlul. Biar direkam ini. Nanti di capture sebarin viralkan nggak apa-apa. Itu yang qat'iyah. Yang seperti itu yang kemudian harus dibantah, ditentang, kemudian dirudut, itu yang itu. Lah yang ijtihadiyah yang kayak gini gitu kan, ini ijtihadiyah, nggak perlu berantem yang begini gitu. Kama dhannahu ba'dul juhal minal mutafaqqihah. Nah, sebagaimana yang disangkakan oleh sebagian orang-orang bodoh minal mutafaqqihah. Tafaqquh itu, mutafaqqih itu kan baru proses dia belajar gitu loh. Baru proses belajar fikih, belum jadi faqih dia. Makanya karena dia baru berproses menjadi mutafaqih, baru berproses menjadi seorang faqih, prosesnya tafaqqaha ini ya data-data serta dalil-dalilnya kan masih sedikit. Makanya ketika seseorang itu data ataupun dalilnya masih sedikit, dia lebih sering nanti memvonis seorang salah, orang salah. Nah, ini kata Al-Imam Al-Qurtubi, sebagian mutafaqihah yang jahil seperti ini itu menyangkakan ini masalah qat'iyah, alladzi yalzamu ala qawlihi takfirul muslimin, yang menjadikan suatu kelaziman kalau beda di sini dia udah kafir, padahal enggak. Itu mutafaqih yang dia memang ya baru berproses belajar gitu kan.
Walaysa kama dhanna liwujudil ikhtilaf al-madhkur. Ini tidak sebagaimana yang mereka sangkakan. Kenapa khilafnya ini sudah tegas gitu kan, sudah ada sejak zaman para salaf dahulu. Walhamdulillah.